Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam literasi dan semangat pagi tentunya untuk kita semua. Baik anak-anakku sekalian, apa kabar kalian pada sore hari ini? Alhamdulillah, semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, disilakan. Selesai. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersua kembali dalam kegiatan Bontang Jago, yaitu pembelajaran jarak jauh. Karena kita sedang masih dalam kondisi pandemik COVID-19. Untuk itu, ada hal-hal kebiasaan baru yang harus kita lakukan di dalam situasi pandemi COVID seperti ini. Seperti jangan lupa selalu menggunakan masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, makan makanan bergizi, dan selalu menjaga kebersihan diri kita. Baik anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Perkenalkan sebelumnya, nama Ibu adalah Jumria SPD. Ibu adalah guru bahasa Indonesia dari SMK Negeri 2 Bontang. Baik anak-anakku sekalian, sebelum Ibu memberitahu apa sih materi kita pada hari ini, Ibu akan memberikan stimulus kepada kalian atau rangsangan. Apakah kalian kira-kira paham tidak dengan materi yang akan Ibu sampaikan? Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, pasti kalian sudah paham ya dengan gambar tersebut. Ya, Ibu pasti kalian sudah tahu tentunya. Selanjutnya, stimulus yang kedua di situ adalah Candi Prambanan. Selanjutnya, nah ini adalah seorang tokoh penemu lampu, yaitu Thomas Alva Edison. Nah, sekarang kira-kira apa ya kaitan antara stimulus yang Ibu berikan dengan materi kita hari ini? Apakah ada yang sudah mulai mengetahui atau mulai berpikir apa ya materi kita pada hari ini? Baik, selanjutnya. Nah, kaitan stimulus dengan materi kita hari ini yaitu adalah teks cerita sejarah. Maka tadi di awal Ibu memberikan gambar-gambar yang berkaitan dengan teks cerita sejarah. Nah, kita akan lebih membahas lebih dalam mengenai teks cerita sejarah ya anak-anak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, hal-hal yang perlu kita Ibu ajarkan kalian pada teks cerita sejarah kali ini, yang pertama adalah pemahaman terkait dengan teks cerita sejarah. Lalu kita akan juga belajar mengenai unsur pembangun teks cerita sejarah, lalu ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Anak-anak, kita untuk lebih jelasnya mengenai teks cerita sejarah, yang pertama adalah kita akan mempelajari mengenai pemahaman teks cerita sejarah yang terdiri dari pengertian, ciri-ciri, jenis, dan struktur. Nah, agar lebih jelasnya, apa sih pengertian dari teks cerita sejarah? Secara harfiah, teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Nah, itu tadi pengertian dari teks cerita sejarah. Kita lanjut ke ciri-ciri teks cerita sejarah ya anak-anak. Nah, ciri-ciri dari
teks cerita sejarah yang pertama adalah menampilkan masa lalu, ya. Lalu disajikan secara kronologis, lalu isi berupa fakta dan sering menggunakan konjungsi temporal. Selanjutnya, ciri-ciri yang tadi telah kita bahas, ya. Kita lanjut ke jenis dari teks cerita sejarah. Nah, jenis dari cerita teks sejarah ada dua, ya, teks cerita sejarah berdasarkan sejarah non-fiksi dan teks cerita sejarah fiksi. Nah, teks cerita sejarah non-fiksi salah satu contohnya adalah legenda. Di sini Ibu berikan kalian sebuah contoh legenda Candi Prambanan. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja bernama Prabu Baka. Ia memiliki kerajaan yang megah yang bernama Kerajaan Pengging. Kerajaan Pengging merupakan kerajaan yang kaya pada masa itu. Karena kekayaannya, Kerajaan Pengging menjadi terkenal hingga terdengar oleh seorang raja dari kerajaan lain yang bernama Bandung Bondowoso. Karena kekayaan yang dimiliki membuat Bandung Bondowoso berambisi untuk membuat kerajaan tersebut. Memiliki pasukan yang kuat, Bandung Bondowoso mempersiapkan diri untuk menyerang kerajaan Pengging. Penyerbuan pun dimulai. Pasukan Bandung Bondowoso berhasil mengalahkan pasukan kerajaan Pengging. Bandung Bondowoso pun berhasil membunuh raja dari kerajaan tersebut, yaitu Prabu Baka. Pada saat ingin membunuh keluarga kerajaan, Bandung melihat sesosok gadis cantik bernama Roro Jongrang, yang tidak lain adalah anak dari Prabu Baka. Bandung jatuh cinta dengan Roro Jongrang. Bandung berjanji tidak akan membunuh Roro Jongrang apabila ia mau menjadi istri Bandung. Roro Jongrang tidak ingin menikahi Bandung Bondowoso. Namun, karena tidak ingin dibunuh oleh Bandung Bondowoso, Roro Jongrang akhirnya menerima tawaran Bandung. Dengan satu syarat, Bandung Bondowoso harus membuat 1000 candi dalam satu malam sebagai persembahan terhadap Roro Jongrang. Mempertimbangkan paras Roro Jongrang yang cantik, Bandung menerima tantangan Roro Jongrang membuat 1000 candi dalam satu malam. Dengan dibantu oleh jin yang dipelihara oleh Bandung Bondowoso, ia dapat dengan mudah untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Melihat kecurangan yang Bandung perbuat, Roro Jongrang mencari akal untuk membuat Bandung Bondowoso kalah dan tidak menikahinya. Waktu hampir habis dan Bandung Bondowoso hampir menyelesaikan tantangan yang diberikan kepadanya. Akhirnya Roro Jongrang menyuruh pelayan kerajaan untuk menumbuk padi dengan lumpang dan membuat api sehingga langit menjadi berwarna orange. Pertanda hari sudah pagi. Bandung Bondowoso kalah karena tipuan Roro Jongrang. Candi yang telah ia buat telah berjumlah 999 buah. Ia hanya butuh 1 candi lagi untuk menyelesaikan tantangan itu. Namun karena tipuan Roro Jongrang, para jin Bandung Bondowoso menghilang akibat langit telah menjadi orange dan Bandung tidak dapat menyelesaikan tantangan Roro Jongrang. Mengetahui Roro Jongrang berbuat curang, Bandung merasa dibodohi. Ia sangat murka dan mengutuk Roro Jongrang menjadi candi untuk mengenapkan candi yang ia buat menjadi 1000. Candi-candi tersebut sekarang bernama Candi Prambanan. Nah, amanat yang dapat diambil dalam legenda Candi Prambanan adalah sebagai manusia hendaklah berbuat baik dan menghindari perbuatan yang jahat. Hal itu dikarenakan karena apabila kita berbuat jahat, maka kita akan mendapatkan balasan berkali lipat dari kejahatan yang sebelumnya dilakukan. Lalu amanat yang berikutnya adalah kita tidak boleh berbohong. Apabila kita berbohong, maka orang-orang yang dulunya percaya pada kita tidak akan percaya lagi terhadap kita.
Orang-orang tidak akan memberikan kepercayaan kepada kita karena sering berbohong. Kita harus memiliki kesabaran yang besar sehingga kita tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Keputusan harus dipikir dengan tenang dan matang dengan kesabaran yang besar. Nah, anak-anak, itu adalah tadi contoh dari teks cerita sejarah fiksi. Ya, contohnya adalah legenda. Baik, contoh selanjutnya adalah mengenai jenis teks cerita sejarah yang bersifat fakta. Nah, kali ini Ibu berikan kalian contoh mengenai biografi dari B.J. Habibie. Baik anak-anak, kita baca bersama-sama ya. Baharudin Yusuf Habibie merupakan nama lengkap dari B.J. Habibie. Beliau lahir pada 25 Juni 1936 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Presiden ketiga Indonesia ini menempuh pendidikan SMA di SMAK Dago, Kota Bandung pada tahun 1954. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di ITB, Institut Teknologi Bandung. Namun, hanya beberapa bulan di ITB kemudian ia memutuskan untuk mengikuti jejak teman-temannya untuk bersekolah di Jerman. Namun berbeda dengan yang lainnya, ia tidak menggunakan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman, melainkan dengan menggunakan biaya sendiri dari ibunya, yaitu R.A. Tuti Marini Puswor Jojo. Mengingat pesan Bung Karno tentang pentingnya penguasaan teknologi yang berwawasan nasional, yaitu teknologi maritim dan teknologi dirgantara, dikala Indonesia waktu itu masih berkembang, akhirnya B.J. Habibie diberi kesempatan belajar di Jerman. Pada waktu itu, pemerintah Indonesia di bawah Soekarno gencar membiayai ratusan siswa cerdas Indonesia untuk mengemban pendidikan di luar negeri dan menimba ilmu di sana. Habibie merupakan rombongan kedua di antara ratusan pelajar SMA yang secara khusus dikirim ke berbagai negara. Kemudian Habibie memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rhine-Westphalen Eisen Technische Hochschule. Pendidikan yang ditempuh B.J. Habibie di luar negeri bukan pendidikan kursus kilat, akan tetapi merupakan sekolah bertahun-tahun sambil kerja praktik. Sejak awal, Habibie memang tertarik dengan how to build commercial aircraft bagi rakyat Indonesia yang menjadi ide Soekarno di masa jabatannya. Dari sana kemudian muncul perusahaan-perusahaan strategis, ada PT PAL dan salah satunya IPTN. Kemudian ketika B.J. Habibie sampai di Jerman, Habibie punya tekad untuk sungguh-sungguh di perantauan dan harus pulang membawa kesuksesan, mengingat jerih payah ibunya yang membiayai kuliah dan kehidupan sehari-harinya. Beberapa tahun kemudian, di tahun 1955, di ASEAN, 99% mahasiswa Indonesia yang belajar di sana diberikan beasiswa penuh. Hanya beliau yang punya paspor hijau atau swasta daripada teman yang lain. Bagi Habibie di perantauan, musim liburan bukan liburan bagi beliau, justru menjadi kesempatan emas yang harus diisi dengan ujian dan mencari uang untuk membeli buku. Setelah masa liburan berakhir, semua kegiatan dikesampingkan kecuali belajar. Berbeda dengan teman-temannya yang lain, mereka lebih banyak menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman dan uang tanpa mengikuti ujian. Kemudian pada tahun 1960, B.J. Habibie mendapat gelar Diploma Ing dari Technische Hochschule dengan predikat cum laude, yang nilai rata-ratanya mencapai 9,5. Dengan gelar insinyur yang sudah dikantongi, kemudian membuat
Habibie muda mendaftarkan dirinya untuk bekerja di firma Talbot, yang merupakan sebuah industri kereta api Jerman. Setelah itu, kemudian beliau melanjutkan studinya untuk mendapatkan gelar doktor, kemudian menikah di tahun 1962 dengan Hasri Ainun Habibie yang kemudian diboyong ke Jerman. Hidupnya semakin keras di Jerman. Pagi-pagi Habibie harus jalan kaki cepat ke tempat kerjanya yang jauh untuk menghemat biaya hidup. Kemudian pulang malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Memang penuh liku, akan tetapi mendapatkan hal yang manis di akhir hidupnya dengan pulang ke Indonesia, membuat pesawat Indonesia, kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, anak-anak, itu adalah contoh jenis teks cerita sejarah yang bersifat fakta. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada orientasi, rangkaian peristiwa, dan reorientasi. Orientasi adalah bagian dari cerita sejarah yang mengenalkan latar, tokoh, atau suasana sebagai pengantar kita ke peristiwa utama. Lalu, struktur yang berikutnya adalah rangkaian peristiwa. Bagian ini adalah bagian dari cerita sejarah yang berisi rangkaian peristiwa. Lalu, selanjutnya adalah reorientasi. Bagian dari cerita sejarah yang merupakan penyelesaian cerita. Nah, selanjutnya agar lebih paham mengenai apa sih contoh dari struktur-struktur teks cerita sejarah. Nah, di sini Ibu berikan kalian contoh mengenai struktur teks cerita sejarah bagian orientasi. Nah, sekarang Ibu berikan kalian contoh mengenai awal mula Instagram. Nah, kita perhatikan kalimatnya, struktur orientasi. Kita baca bersama-sama ya. Instagram merupakan sebuah aplikasi berbagi foto yang akan memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan bisa membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, terutama milik Instagram sendiri. Secara bahasa, kata Insta diambil dari kata instan, seperti halnya kamera Polaroid yang pada saat itu dikenal dengan sebutan foto instan, dan untuk kata gram yang mana diambil dari kata telegram yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain. Nah, anak-anak, itu adalah contoh kalimat struktur orientasi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh mengenai struktur urutan peristiwa. Kalian dapat lihat kalimatnya masih terkait dengan Instagram ya. Perusahaan Blue Inc berdiri sejak tahun 2010. Perusahaan teknologi startup ini yang hanya fokus terhadap pengembangan aplikasi untuk telepon genggam. Mulanya Blue Inc sendiri mempunyai fokus yang terlalu banyak di dalam HTML5 peranti bergerak, namun kedua COO yakni Kevin Systrom dan Mike Krieger yang mana mereka memutuskan untuk lebih fokus pada satu hal saja. Setelah 1 minggu, Kevin Systrom dan Mike Krieger mencoba membuat sebuah ide yang bagus. Kemudian akhirnya mereka membuat sebuah versi pertama dari Bourne, tetapi di dalamnya masih ada beberapa yang belum sempurna. Versi Bourne yang sudah selesai, aplikasi yang sudah bisa digunakan yaitu iPhone yang isinya terlalu banyak dengan fitur-fitur, karena sulit bagi Kevin Systrom dan Mike Krieger untuk mengurangi fitur-fitur yang ada dan menjadikan mereka memulai lagi dari awal. Namun pada akhirnya mereka hanya memfokuskan pada bagian foto, komentar, serta kemampuan untuk menyukai sebuah foto. Itulah yang sekarang menjadi Instagram. Pada saat itu, di tanggal 9 April 2020,
diumumkan bahwa Instagram akan diambil alih oleh Facebook senilai hampir 1 miliar tunai berikut saham. Nah, anak-anak, itu adalah contoh dari struktur urutan peristiwa ya. Nah, selanjutnya kita ke struktur reorientasi. Contohnya adalah sekarang berbagai kalangan, baik itu anak muda maupun orang tua, mempunyai akun Instagram dikarenakan semakin populernya aplikasi ini. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari apa saja ya tentang teks cerita sejarah. Ya, kita tadi sudah mulai mempelajari tentang pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks cerita sejarah. Nah, sekarang kita lanjut ke unsur pembangun teks cerita sejarah. Unsur pembangun teks cerita sejarah ada 2 ya. Yang pertama adalah intrinsik dan yang kedua adalah ekstrinsik. Intrinsik itu contohnya seperti tema, amanat, tokoh atau penokohan, sudut pandang, latar, dan alur. Unsur pembangun yang berikutnya adalah unsur ekstrinsik. Contohnya seperti rekaman kebesaran, segi corak pencitraan, unsur bias, unsur keagamaan, dan unsur politik, ekonomi, dan sosial. Nah, sekarang kita bahas satu persatu mengenai unsur ekstrinsik ya anak-anak terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok yang biasanya berupa sejarah seorang tokoh agama atau pejuang, asal mula suatu daerah, penyebaran agama, dan perebutan kekuasaan. Lalu selanjutnya alur. Alur atau plot adalah serangkaian peristiwa di dalam cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat. Berdasarkan waktu, alur dibagi menjadi alur maju, mundur, dan campuran. Selanjutnya, unsur intrinsik yang berikutnya adalah penokohan. Adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita, biasanya berupa pahlawan nasional maupun tokoh penting di suatu daerah. Nah, unsur yang berikutnya adalah sudut pandang. Adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Dalam teks cerita sejarah biasanya menggunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu pengarang. Pengarang menyebut tokoh-tokoh dengan sebutan nama atau kata gantinya seperti ia, dia, dan mereka. Latar adalah merupakan pijakan dalam teks cerita sejarah berupa tempat, waktu, dan lingkungan sosial. Lalu selanjutnya amanat merupakan sesuatu yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca secara implisit, tidak digambarkan dengan jelas. Biasanya mengenai akhlak, budi, pekerti, dan susila. Nah, selanjutnya anak-anak, kita beralih ke unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik adalah unsur yang secara tidak langsung memengaruhi bangunan dalam teks cerita sejarah. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu, yaitu rekaman kebesaran, ketinggian, dan kebilangan pemerintahan. Teks cerita sejarah lahir di istana dan dikarang oleh penulis golongan istana yang mempunyai daya kreatif tinggi untuk merekam kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintahan yang dihasilkan atas perintah raja atau pemerintah yang berfungsi sebagai wadah nasihat, pengajaran, panduan, dan petunjuk kepada pemerintah dan pejabat. Lalu, dari segi corak pencitraan, teks cerita sejarah mengandung 2 corak pencitraan, yaitu peristiwa berupa fakta atau peristiwa sebenarnya seperti sejarah pembukaan, penaklukan, hubungan diplomatik, kegemilangan, dan kejatuhan sebuah negara, dan peristiwa bukan sejarah seperti mitos atau legenda untuk menunjukkan keistimewaan pemerintah dan juga bertujuan untuk menyindir atau mengkritik perlakuan buruk pemerintah. Selanjutnya, unsur bias.
biasanya berlaku dalam teks sejarah Melayu karena kebanyakan teks cerita hanya ditulis seorang sejarawan mengikuti kepentingan mereka dan sultan atau penguasa. Selanjutnya, unsur keagamaan. Dalam teks cerita sejarah, unsur agama masih kuat. Misalnya di Indonesia masih kental pengaruh agama Islam dan Hindu-Buddha. Selanjutnya, politik, di mana biasanya terdapat konflik tentang perebutan kekuasaan atau daerah kekuasaan, juga dapat berisi kisah perjuangan rakyat melawan penjajah atau rakyat melawan pemerintah yang berkuasa. Selanjutnya, unsur ekonomi, menceritakan kehidupan ekonomi pada zaman itu. Misalnya, berdagang, mencari ikan, atau bertani. Selanjutnya, unsur sosial, biasanya menceritakan kehidupan dalam istana atau negeri di mana terdapat jenjang status sosial, misalnya antara raja atau penguasa dan rakyat. Nah, selanjutnya kita ke materi ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Cirinya di sini ada 4 ya. Ada kata kerja material, keterangan tempat dan waktu, konjungsi temporal, dan konjungsi kausalitas. Nah, dapat kalian lihat di situ Ibu berikan contoh mengenai kebahasaan dari teks cerita sejarah. Kita baca bersama-sama ya. Menggunakan kata kerja material, maksudnya adalah kata-kata yang bermakna tindakan atau perbuatan. Contohnya, Sultan Hasanuddin wafat pada tahun 1570 dan digantikan putranya Maulana Yusuf. Ia berhasil mengalahkan kerajaan Sunda yang masih menganut agama Hindu. Sejak itulah Islam berkembang di Jawa Barat. Adapun rakyat yang tidak mengikuti ajaran Islam menyingkir ke daerah pedalaman dan mengikuti kepercayaan asal mereka. Nah, di situ ada kata yang Ibu beri warna merah. Itu adalah menunjukkan kata kerja material, yaitu pada kata mengalahkan dan menyingkir. Selanjutnya, menggunakan konjungsi temporal, maksudnya adalah karakteristik cerita sejarah disajikan berdasarkan urutan waktu. Contohnya, Pangeran Hardi Wijoyo dinobatkan sebagai Raja Pajang oleh Sunan Giri. Salah seorang menantunya yaitu Ki Gedi Pamanahan dihadiahi daerah Mataram. Daerah Mataram pun kemudian berkembang dengan pesat. Putra Ki Gede Pamanahan, Penembahan Senopati, menjadi seorang panglima perang yang disegani. Ia kemudian meneruskan kekuasaan ayahnya di Mataram. Nah, kalian dapat lihat di situ ada kata-kata yang diberi warna merah, itu adalah menunjukkan konjungsi temporal pada kata kemudian. Selanjutnya, menggunakan konjungsi kausalitas. Penggunaan konjungsi tersebut ditandai dengan penggunaan kata karena, sebab, karena itu, oleh karena itu. Contohnya, kerajaan Mataram pun menghormatinya karena di kerajaan Islam itu berperan pula seorang wali, yakni Syekh Sarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Konjungsi kausalitasnya adalah pada kata karena. Selanjutnya, menggunakan fungsi keterangan tempat dan waktu. Hal itu terkait dengan cerita sejarah sebagai teks naratif yang selalu menghadirkan latar penokohan dan alur. Kerajaan yang bercorak Islam pertama di Sulawesi berdiri di daerah Makassar. Ada 2 kerajaan di sana, Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Raja Goa bernama Daeng Manrabia yang bergelar Sultan Alauddin. Raja Talo bernama Karayang Matoa, ia bergelar Sultan Abdullah. Pada abad ke-17, kedua raja tersebut sudah memeluk agama Islam. Nah, itu tadi adalah contoh dari kebahasaan yang digunakan di dalam teks cerita sejarah. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya,
Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Siapa cepat dia dapat, ya. Nah, sekarang di penghujung materi kita, Ibu akan mengajukan satu pertanyaan, ya. Yang tahu jawabannya silakan langsung WA Ibu dengan nomor 0852 46 52 70 86. Ibu ulangi sekali lagi, 0852 46 52 70 86. Pertanyaannya sudah tidak sabar ya. Pertanyaannya adalah pastinya terkait dengan apa yang sudah Ibu berikan tadi ya. Pertanyaannya cukup satu saja. Sebutkan unsur intrinsik dari teks cerita sejarah. Ibu ulangi, pertanyaannya adalah sebutkan unsur intrinsik teks cerita sejarah. Nah, bagi yang tahu silakan cepat WA Ibu dengan nomor yang tadi sudah Ibu sebutkan. Baik anak-anak, demikian materi kita pada hari ini. Jangan lupa selalu patuhi protokoler kesehatan, rajin cuci tangan menggunakan sabun, jangan lupa pakai masker, dan jaga jarak kalian. Nah, demikian kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.